Oke, cek cek. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, guys, di channel Trader FX. Oke, hari ini hari Senin, kita akan coba untuk ngeplan ya di goal. Jadi ini adalah step by step, di mana kita menganalisa pair baik nanti forex maupun goal ya, dari time frame besar sampai time frame kecil untuk mencari peluang entry. Nah, seperti ini yang saya contohkan ini kan di goal. Kita nggak tahu nanti goal ini nanti kedepannya mau gimana, sebenarnya belum tahu. Cuman kita akan membuat narasi supaya lebih jelas. Jadi nanti ketika market pada temnya kita mau masuk, kalau tidak sesuai narasi, maka kita akan membatalkan masuk, iya kan? Tapi kalau misalkan nanti ternyata eh, yang kita narasikan itu sesuai, ya udah kita masuk. Oke, langsung saja ya. Di Go, saya sudah membuka time frame monthly, di mana time frame monthly ini candle terakhir masih naik dan saat ini masih running karena saat ini masih pertengahan bulan. Jadi sekarang masih naik, oke. Nah, yang kita lihat adalah di sini kita mempunyai fair value gap, ya kan? Ada satu fair value gap di mana fair value gap ini di respect. Oke, coba kita perhatikan satu candle merah yang panjang ini meninggalkan shadow yang nggak mampu close di bawah fair value gap. Kemudian disusul oleh candle merah yang ini yang cenderung lebih kecil, masuk lagi ke fair value gap, tapi lagi-lagi nggak mampu close di bawahnya fair value gap. Lalu sekarang ini yang lagi up to date harganya, candlenya sedang naik. Apakah ini mengindikasikan akan kenaikan terus gold ini, ataukah nanti akan balik lagi turun? Nah, itu yang kita nggak tahu, cuman kita bisa menarasikan begini. Jadi, kalau gold ini secara perspektif monthly, kalaulah dia mau turun lebih jauh, maka syaratnya apa? Syaratnya adalah dia harus ngebreak fair value gap ini. Jadi selama fair value gap ini tidak mampu di break oleh gold, maka narasi yang paling masuk akal, narasi yang paling logis adalah kita ambil long position atau berharap dia naik gitu ya. Oke, jadi dari sini saya menyimpulkan bahwa gold masih dalam uptrend. Clear ya untuk time frame monthly. Selanjutnya kita buka di weekly. Di weekly. Di weekly apa yang kita lihat? Nah, di weekly saya memperhatikan yang pertama di sini ada ekspansi yang cukup lumayan ya. Bukan hanya lumayan, ini adalah yield ekspansi di mana ada dominan gerakan naik. Nah, namun di sini kalau kita lihat ya kan, kalau kita perhatikan ada high terakhir yang di break itu di sini, kemudian ada swing low di sini, ada inducement atau pullback terakhir yang sudah di break juga, di break oleh close body candle di sini ya. Oke, clear. Nah, sebenarnya dari gerakan ini turun ini, setelah nge-break ini dan break ini adalah salah satu indikasi bahwa gold berencana turun. Nah, itu narasinya seperti itu untuk weekly sementara. Nah, kemudian kan kalau dia memang mau turun kan logiknya dia pullback dulu. Nah, setelah dari sini ini guys, dari sini ini kemudian naik ini kita sebut pullback untuk skala ini. Skala yang dibuat oleh pengambilan liquidity di sini dan liquidity di sini dan kemudian drastis turun di sini dan balik lagi ke sini, ini adalah pullback. Oke, paham sampai sini narasinya. Dan dia membuat benteng pertahanan di sini adalah fair value gap sell yang dibuat. Nah, begini. Oke, sekarang ini kan sudah terjadi dan sekarang harga ya kan, harga bermain-main di sini, betul ya. Artinya ini adalah sedang sideways. Kenapa dia sideways? Karena di bawah dia ditahan oleh fair value gap monthly, sementara di atas masih ditahan oleh fair value gap weekly. Monthly sama weekly, kekuatan mana? Secara logika
kekuatannya lebih besar dari monthly. Artinya peluangnya untuk naik lagi itu lebih besar. Artinya peluang dia menjebol fair value gap di weekly ini lebih besar. Nah, itu narasi yang pertama. Oke ya, tapi belum clear ini. Belum clear ya kan? Belum clear dalam artian monthly tadi kita sudah menarasikan bahwa dia ini sedang uptrend, masih akan melanjutkan tren dari skenario yang dibuat. Nah, sekarang di weekly kalau kita perhatikan di sini, coba kita lebih detail lagi. Di mana fair value gap sell yang dia buat didatangi ini satu. Candle yang pertama mendatangi, dia mampu close di atas encroachment dari separuh fair value gap ini. Iya kan? Coba diperhatikan bahwa dia memang benar-benar close di hampir di atasnya ya, tapi masih gagal. Kemudian turun dan kemudian balik lagi naik. Hanya shadow, cuman di sini sudah 2 kali mendatangi fair value gap ini dan shadownya memang sempat lepas dari fair value gap sell ini. Namun close-nya tetap masih di bawah. Artinya ini memang masih kuat menahan harga untuk naik lebih jauh. Begitu. Oke, lanjut kemudian. Artinya di sini ya kan, untuk candle yang minggu kemarin ini adalah candle ketiga kalinya dia mendatangi fair value gap ini. Artinya begini, sebuah benteng pertahanan ketika sering kali didatangi maka bisa jadi dia akan lemah. Loh, yang di bawah kan juga sama, ini banyak didatangin sering kali. Ingat, yang mendatangi ini adalah skalanya weekly, sementara ini adalah skala monthly. Harus fair dong. Kalau kita membuka time frame monthly, maka yang kita pakai sebagai acuan dia berapa kali mendatangi adalah ya time frame monthly gitu. Nah, namun apakah sudah pasti bahwa fair value gap sell ini nanti bakal dijebol? Ya belum tentu. Ini memang sedikit tricky, cuman kalau kita mau ngambil pendek-pendek mungkin nggak masalah. Karena apa? Kalau kita perhatikan juga sebenarnya cara dia naik di time frame weekly ini dengan membuat low run liquidity. Kan ini kan liquidity semua, ya kan? Ini liquidity yang lemah, gampang sekali dibabat habis. Nah, namun untuk membabat habis ini kan perlu effort ya kan, perlu tenaga. Apakah dia mungkin sekonyong-konyong dia langsung turun? Rasanya sih ya nggak mungkin ya kan. Rasanya nggak mungkin. Sementara di sini dia juga masih punya ini breakaway gap di sini. Ada PD area yang kemungkinan besar akan menahan sebelum jatuh lebih jauh, lebih dalam, kan gitu kan. Nah, seandainya begitu. Tapi kalau dia naik bagaimana? Ya berarti liquidity di sini kemungkinan nggak akan diambil, ya kan? Kalau kalau liquidity di sini nggak diambil ya akan naik lebih jauh. Artinya begini, kalau misalkan ini nanti break, nah kita bisa pakai nih sebagai tumpuan untuk naik lebih jauh. Nah gini, targetnya kemana? Nah di sini external liquidity yang di sebelah kiri ini juga monthly sekaligus weekly ya kan. Nah gini, ini secara monthly cuman permasalahannya untuk saat ini bisa nggak kita buy untuk skala weekly ini? Ya nggak bisa. Kalau seperti ini kita nggak punya pijakan guys, iya kan. Jadi cara kita bisa naik ke sana itu gimana? Kita belum clear, belum tahu secara pasti. Oh dia nanti mijak ini mau terus loncat ke sini, gitu nggak ada di time frame weekly ini, gitu loh. Oke. Nah satu-satunya cara bagaimana? Ya udah turunkan time frame dulu ke daily. Mungkin di daily bisa ada sesuatu yang bisa kita pakai kan gitu. Nah jelas. Oke, lanjut di daily. Di daily kita perhatikan bahwa di sini terjadi break high di sini. Artinya external liquidity ini atau buy side liquidity ini di break secara close body di atasnya. Yang close body yang mana? Yang close body adalah candle yang ini guys.
Yang ini ya, panjang ini. Entah ini ya, jaraknya sedikit ini nge-close nggak tahu. Tapi yang jelas dengan adanya candle ini, maka buy side liquidity ini diteken dengan cara close body di atasnya. Artinya dorongan naik sangat kuat. Artinya secara logika bahwa gold ini di skala time frame daily adalah trennya masih naik. Misalkan mau nge-sell, nah kalau seperti ini nge-sell alasannya apa? Kita nggak punya alasan gitu. Dorongan naiknya sangat kuat. Oke, terus bagaimana kalau dia naik? Caranya bagaimana supaya dia bisa naik terus? Nah, di sini kalau kita lihat ada fair value gap sell yang terakhir di break, maka ini bisa menjadi inversion, ya kan? Di sini bisa dijadikan pijakan seperti ini, masuk kembali ke fair value gap ini, baru kemudian naik. Target rasionalnya paling enggak ya ke sini dulu. Ke ini loh, high yang ini. Secara daily. Oke. Nah, jadi begini membangun narasinya. Oke, sekarang secara daily kita sudah tahu bagaimana caranya dia naik. Oke. Artinya kita pakai narasi di daily, karena di daily narasinya juga nggak bertentangan dengan yang di monthly, yang di weekly, ya kan? Ini narasinya masih sama-sama naik. Cuman di daily ini lebih detail. Jadi kalau kita mau taken a long position, berarti kita sudah tahu ini. Oh, dari sini nanti lanjut ke high yang ini misalkan. Dari sini ke sini kan gitu. Nah, oke ya. Kalau seperti ini sekarang saya hapus dulu semua gambarannya, kemudian saya gambar hanya fair value gap yang di daily ini aja, guys. Nah, ini saya gambar seperti ini aja biar lebih clear. Nah, sudah begini sekarang kita akan take long position, iya kan? Nah, kalau kita mau take long position dengan narasi bahwa gold ini nanti masuk ke fair value gap ini dan membuat konfirmasi buy di time frame H1 lah, ya kan? Oke. Maka follow nanti. Nah, syaratnya apa? Dia membuat konfirmasi setidaknya ya di hari ini, ya nanti kita trade mungkin bisa di London session atau di New York session. Kalau misalkan ternyata dia hanya sideway di situ gimana ya? Mungkin besok, oke? Besok gitu. Nah, permasalahannya nanti kalau nggak ada konfirmasi ya gimana? Ya udah jangan diambil. Apalagi nanti kalau ternyata close body candle di hari ini adalah di bawah ini, malah justru kemungkinan dia akan balik ke bawah. Tapi kalau close di sini apakah bisa menarget ke sini dulu? Karena nggak ada chip market structure, ya kan? Berarti of character hanya ngebreak. Tapi ini fair value gap ini pakai sebagai kebijakan untuk turun lagi. Ya setidaknya ke order block ini. Mana kalau seperti ini order blocknya? Order blocknya adalah terakhir ini, guys. Jadi nggak sampai ke sini ya. Ini aja order blocknya. Jadi ya target ke sini. Untuk skala gold di time frame daily sejauh ini sudah lumayan, ya kan? Oke. Nah, itu gambaran saya. Coba kita perhatikan lagi di time frame mungkin langsung di H1 ya. Nah, di H1 ini sudah create liquidity. Maksudnya apa? Di sini kita dikasih perlihatkan dia turun membuat sell side liquidity, naik membuat equal high relatif ya, buy side liquidity. Kemudian ini diambil nih sudah. Nah, diambil. Mungkin dia nanti akan turun lagi, ini diambil lagi sampai tab ini nanti buy side liquidity atau high swing high terakhir yang dibentuk di sini. Saya harapkan nanti setelah ngambil sell side terakhir dia di break body, baru nanti kita bisa akan follow. Misal maksud saya tuh begini ya. Ini kan kita punya sebentar, kita punya swing high ini. Nah, atau mungkin ya nanti dalam perjalanannya dia akan membuat lagi begini. Nah, gini. Baru tap sini. Nah, kita tunggu nanti high ini di break body. Nah, nanti setelah break body baru kalau dia masuk sini kita bisa buy posisi dekat di sini target
terjauhnya target berikutnya ya di high, target di daily tadi. Nah, seperti ini guys. Jadi eh, kenapa kok harus menunggu seperti ini? Nah, menunggunya ini juga harus di time frame H1 ya, karena ini adalah retracement atau pullback di skala H1. Jangan turun dulu, nanti ada pola seperti ini di time frame M15, M5 sudah digas saja. Jangan. Tunggu di time frame daily ya, H1 seperti ini dan menyentuh ini. Kalau nggak nyentuh ini ya bisa aja sih kalau sudah mungkin di New York atau di London nanti ya. Ini tahu-tahu naik ini break yang ini. Di sini menciptakan fair value gap sebelum break ini. Ya bisa aja. SL di mana? SL-nya di sini. Gitu. Oke. Saya rasa mudah lah ya, mudah dipahami dan kita akan lihat nanti. Kebetulan besok ini kan ada news CPI kalau nggak salah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kayaknya ada news ya. Jadi ya perlu hati-hati juga. Yang penting itu gini. Ketika kita sudah membuat narasi, kita sudah membuat plan, kita harus tahu di mana letak SL-nya, di mana letak targetnya. Karena itu yang bekerja paling powerful untuk menjaga apa namanya balance kita. Buat apa kita punya teknik yang bagus, tapi kalau kontrol money managementnya itu nggak jalan, percuma guys. Beneran percuma. Jadi buat teman-teman yang masih pemula juga seperti saya sarankan dari sekarang mulai berlatih pasang SL, cari tempat SL terbaik sekaligus tempat TP atau out kita di mana. Jadi kita nggak hanya sekedar bisa in tapi nggak bisa out gitu loh. Kita harus bisa in kapan tahu in, kapan tahu out gitu guys. Jadi saya harapkan dari video ini kita bisa belajar bagaimana cara memanage uang kita, bagaimana cara membuat plan dan bagaimana cara mengeksekusinya, bagaimana cara kita keluar dari marketnya gitu. Oke. Nah, nanti kita akan update lagi bagaimana kondisi market selanjutnya. Nah, untuk saat ini kan kita bisa lihat bahwa market masih sideways saja di sini, masih belum gerak terlalu signifikan. Ya maklum ini hari Senin, jadi ya gini-gini aja. Oke, saya rasa cukup dulu. Saya akhiri guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.